Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lestari dengan NIM 007. Saya di sini akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai identifikasi resiko dominan internal non-teknis yang berdampak pada biaya konstruksi high-rise building menggunakan metode Severity Index. Tugas tersebut diberikan kepada saya dari dosen pengampu, yaitu Bapak M. Nursoleh, STMT. High-rise building memiliki perbedaan dengan bangunan infrastruktur lainnya, khususnya pada item pekerjaan yang sangat kompleks, biaya yang besar, dan tingkat risiko yang tinggi. Bangunan gedung yang disebut sebagai high-rise building adalah bangunan yang memiliki tinggi bangunan per lantai minimal 3,75 meter dengan jumlah lantai lebih dari 20. Konstruksi apartemen merupakan konstruksi yang juga memiliki kriteria sebagai high-rise building. Hal ini disebabkan karena proyek tersebut memiliki biaya yang besar, waktu penyelesaian yang cukup lama, berisiko besar, dan pekerjaan yang kompleks sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada risiko. Salah satu risiko yang dihadapi adalah pembengkakan biaya yang sangat tergantung pada hasil perencanaan, koordinasi, dan pengendalian dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek, baik itu pemilik, konsultan perencana, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana. Hasil penelitian dilakukan pada 3 lokasi proyek konstruksi, yang diantaranya adalah proyek apartemen Gunawangsa, proyek apartemen Puncak Dharma Husada, proyek apartemen Taman Melati. Namun, untuk validasi penyebaran kuesioner utama meliputi probabilitas dan dampak mengambil satu lokasi proyek konstruksi, yaitu pada proyek apartemen Gunawangsa. Konsep penelitian yang dilakukan untuk proyek pembangunan apartemen Gunawangsa adalah dengan menggunakan metode wawancara, survei, dan statistik. Pada variabel penelitian ini menggunakan variabel risiko internal dan non-teknis. Untuk populasi dalam sampel ini adalah proyek high-rise building dengan total responden sebanyak 3 proyek, dan sampelnya dipilih sebanyak 11 orang. Pada data dan teknik pengumpulan data, jenis data pertama yaitu data primer. Jenis data primer yang digunakan berupa data kuesioner yang berisi variabel-variabel penelitian untuk mengukur faktor risiko dominan. Variabel yang digunakan sebanyak 65 variabel. Untuk data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari instansi-instansi terkait. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada proyek apartemen Gunawangsa. Terakhir yang dilakukan adalah langkah-langkah penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel dilakukan melalui studi literatur yang kemudian diaplikasikan pada 2 proyek dan validasi salah satu proyek high-rise building apartemen Gunawangsa dengan responden yang terpilih. Kemudian, analisa yang dilakukan melalui pertama, penyebaran kuesioner pendahuluan, yang kedua, penyebaran kuesioner utama dan wawancara, yang ketiga, perhitungan Severity Index untuk penanggung-jawaban beberapa responden, yang keempat, perhitungan nilai tingkat risiko untuk mengetahui risiko faktor dominan, yang kelima, analisa respon risiko untuk mengetahui penanganan risiko dominan, yang keenam, analisa perhitungan biaya akibat risiko faktor dominan, yang terakhir, strategi alternatif untuk risiko faktor dominan, dan mengetahui biaya dari strategi tersebut. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk metode Severity Index. Metode Severity Index adalah penggabungan jawaban dari beberapa responden
Sedangkan untuk pengukuran nilai tingkat risiko adalah mengetahui tingkat frekuensi dan dampak dari risiko faktor dominan. Rumus kedua yang digunakan untuk pengukuran tingkat risiko adalah sebagai berikut, yaitu R sama dengan P dikali I, yang dimana R adalah tingkat risiko, P adalah kemungkinan atau probability risiko yang terjadi, dan I adalah tingkat dampak atau impact risiko yang terjadi. Hasil dan pembahasan. Identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan variabel-variabel risiko berdasarkan studi literatur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui risiko internal non-teknis yang sering terjadi pada proyek konstruksi. Risiko internal non-teknis sebanyak 65 variabel, yaitu meliputi 18 variabel risiko manajemen konstruksi, 14 variabel pembengkakan biaya, 9 variabel risiko keterlambatan proyek, 7 variabel risiko ketidakpastian pekerjaan, dan 17 variabel risiko ketidakpastian material dan peralatan. Untuk perhitungan nilai probabilitas dan dampak menggunakan severity index. Pada kuesioner utama mengenai kuesioner frekuensi dan dampak kepada responden menggunakan metode skala Likert untuk mengetahui probabilitas atau frekuensi kejadian yang terjadi pada proyek. Di mana skala Likert untuk mengukur probability atau frekuensi yaitu sangat jarang, yaitu SJ dinyatakan dengan angka 1, jarang yang disimbolkan dengan J dinyatakan dengan angka 2, cukup disimbolkan dengan huruf C dinyatakan dengan angka 3, sering disimbolkan dengan huruf S dinyatakan dengan angka 4, sangat sering disimbolkan dengan huruf SS dinyatakan dengan angka nomor 5. Keterangan skala pada dampak terhadap biaya akibat terjadinya risiko dapat dilihat pada tabel di samping. Salah satu contoh hasil dari jawaban responden yaitu variabel kerusakan pada peralatan. Dari 11 responden menjawab, 1 responden menyatakan frekuensinya sangat rendah, 3 responden menyatakan frekuensinya sangat rendah, 3 responden menyatakan frekuensinya cukup atau sedang, 3 responden menyatakan frekuensinya tinggi, dan 1 responden menyatakan frekuensinya sangat tinggi. Untuk perhitungannya menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi dan menghasilkan perhitungan sebesar 50%. Setelah didapatkan nilai SI sebesar 50%, selanjutnya nilai SI dikonversikan terhadap skala penilaian yang memasuki nilai dalam kategori cukup. Parameter menetapkan skala untuk nilai SI dikonversikan terhadap skala penilaian disesuaikan dengan hasil perhitungan severity index. Perhitungan nilai tingkat risiko. Hasil mengetahui nilai probabilitas atau kali kejadian dan dampak risiko terhadap biaya dari hasil penyebaran kuesioner utama dari responden proyek apartemen Gunawangsa menggunakan severity index, kemudian dilanjutkan dengan nilai analisis risiko menggunakan tabel probability dikali dengan impact atau P dikali I. Proses pengerjaannya probability dikali impact dengan cara memasukkan hasil perhitungan probabilitas dan dampak terhadap biaya dari perhitungan severity index. Nilai skala probabilitas dan dampak terhadap biaya yang dapat dari kategori nilai risiko berdasarkan severity index dikonversikan dalam bentuk angka sebagai berikut.
Dari skala tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan kolom probabilitas dan skala pada kolom dampak. Hasil dari perkalian probabilitas dan dampak diplotkan ke dalam matriks probabilitas dan dampak yang menunjukkan matriks probabilitas dan dampak memiliki 3 kategori untuk resiko, yaitu low, moderate, and high. Masing-masing memiliki skor yang berbeda. Kemudian hasil dari penggabungan probabilitas dan dampak pada hasil perhitungan dan kategori skor yang mempunyai nilai probability dikali impact cukup besar diambil berdasarkan skor di atas. Dari data tadi 10 dan masuk dalam kategori high. Risiko-risiko tersebut paling sering terjadi dan dampak yang ditimbulkan cukup besar terhadap biaya. Jenis-jenis risiko yang termasuk dalam kategori high pada skala probability dikalikan impact terhadap biaya terdapat pada tabel berikut. Ini estimasi biaya akibat risiko paling dominan. Risiko untuk mengukur biaya dibagi menjadi dua macam, yaitu risiko predictable dan risiko unpredictable. Dari hasil perhitungan risiko dominan yang terjadi pada proyek apartemen Gunawangsa yang berkategori high didapatkan 12 variabel risiko paling dominan. Berdasarkan kategori high, risiko tersebut masuk dalam risiko unpredictable atau biaya yang tidak bisa dihitung detailnya, hanya bisa keseluruhan. Sedangkan untuk risiko predictable, biaya yang bisa dihitung secara detail. Berikut adalah contoh risiko tidak dapat terprediksi atau unpredictable. Dari data tersebut menjelaskan bahwa untuk perubahan pekerjaan pada proyek konstruksi diambil persentase 10% berdasarkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 87 tentang perdagangan barang dan jasa. Sehingga biaya dari risiko unpredictable tidak boleh melebihi 10%. Bila risiko tersebut melebihi 10%, maka proyek tersebut mengalami overhead. Sedangkan untuk risiko predictable, berikut adalah tabel contohnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa risiko meningkatnya biaya yang tak tercover dalam kontrak maka menimbulkan kerugian besar. Sedangkan bila risiko meningkatnya kebutuhan material tidak terkontrol, maka akan menimbulkan kerugian besar pula. Sehingga bila risiko tersebut tidak dicegah atau diminimalisir, maka akan menyebabkan kerugian biaya yang cukup dan besar dan merugikan kontraktor pelaksana tersebut. Jadi, untuk kesimpulan dari penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama adalah terdapat 63 variabel risiko dominan yang terjadi pada proyek high-rise building. Yang kedua, faktor risiko dominan yang mempengaruhi proyek high-rise building meliputi rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah, adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai, perubahan desain atau detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan, tidak diterimanya pekerjaan oleh owner, pembengkakan harga material dan peralatan, kenaikan harga yang tidak di-cover dalam kontrak, dokumen lelang tidak lengkap dan kurang jelas, kurangnya kedisiplinan tenaga kerja, pembayaran berlangsung dalam waktu lama, sistem pengendalian biaya yang lemah, dan peningkatan jumlah material. Sedangkan yang terakhir adalah estimasi biaya. Dari faktor risiko yang paling dominan adalah perubahan pekerjaan dan kurang kedisiplinan tenaga kerja sebesar 36.205.337.792 rupiah. Pembengkakan harga material dan peralatan sebesar 24.924.593.081 rupiah. Dan peningkatan jumlah
material sebesar Rp82.080.988. Sedangkan untuk risiko dokumen lelang tidak jelas dan pembayaran berlangsung dalam waktu lama tidak bisa dihitung karena tidak termasuk dalam nilai biaya kontrak. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, agar risiko yang terjadi tidak lebih besar, maka peran monitoring dan evaluasi setiap aktivitas pelaksanaan proyek perlu untuk dilakukan. Yang kedua, pentingnya komunikasi dalam setiap aktivitas proyek sangat diperlukan, dengan tujuan agar setiap risiko yang terjadi dapat dimonitor dengan baik dan semaksimal mungkin dapat dilakukan tindakan pencegahan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.